Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Pada video kita kali ini kita akan mencari alasan untuk dapat memilih Nissan X-Trail ini ketimbang rival-rival utamanya yaitu Mazda CX-5 dan juga Honda CR-V. Ini adalah Nissan X-Trail VL, bukan generasi baru, hanya facelift sejak tahun 2019 dari generasi pendahulunya yang sudah beredar sejak tahun 2014 dengan kode bodi T32. Di mana perubahannya adalah ciri khas grill V-Motion generasi terbaru yang lebih besar dan lebih tegas dari generasi sebelumnya. Alasan pertama untuk dapat memilih SUV gacor dari Nissan ini dibandingkan dengan jagoan Honda dan juga andalan Mazda adalah image Nissan sebagai pabrikan yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan SUV gagah dan tangguh seperti Nissan Patrol, Nissan Terrano, Navara dan juga belakang Nissan Terra. Apalagi dengan embel-embel nama Trail tentu lebih mencirikan sebuah mobil tangguh di segala medan, namun juga sudah bertransformasi menjadi mobil keren dan canggih di perkotaan. Sehingga perasaan gagah masih tersisa bagi penggemar fanatiknya ketika mengendarai mobil ini. Sesuatu yang agak berbeda apabila dibandingkan dengan Mazda CX-5 yang terlihat lebih cantik atau indah, atau Honda CR-V yang terkesan ganteng dan sporty. Tampak depannya selain grill V-Motionnya yang besar, juga aksen krom pada bagian bawah depannya ini semakin mempertegas bentuk wajahnya yang bagaikan rahang persegi Arnold Schwarzenegger. Juga apabila dilihat dari fiturnya, memang mobil ini juga paling canggih dibandingkan rivalnya, yaitu sudah mengusung Nissan Intelligent Mobility, yaitu suatu paket keamanan yang super komplit. Ada front collision mitigation, blind spot warning, lane change assist, lane departure warning, rear cross traffic alert, dan juga adaptive cruise control. Dimana fitur-fitur ini juga dimiliki oleh Mazda CX-5 yang juga memiliki paket keamanan yang dinamakan Mazda Eye Active Sense. Dan hanya minus adaptive cruise control, namun semua tidak dimiliki oleh CR-V karena belum dibekali dengan senjata andalan serupa dari Honda, yaitu yang dinamakan Honda Sensing. Namun sebelumnya kami mohon Anda untuk dapat menekan tombol subscribe berikut dan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum, karena berdasarkan data analisa kami 95% orang yang menonton video kami tidak mau memencet tombol subscribe. Padahal sangat mudah, gratis dan berpahala. Suatu langkah yang hemat, cermat dan bersahaja. Beranjak ke bagian samping, mobil ini memiliki ukuran velg yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan Honda CR-V. Karena X-Trail memiliki velg berukuran R19 sama seperti pada CX-5, sementara pada CR-V hanya R18. Kemudian juga masih dari arah samping, keunggulan X-Trail ini dibandingkan dengan rivalnya ada ground clearance-nya yang tertinggi yaitu sampai 210 mm. Lebih tinggi dibandingkan dengan CR-V 198 mm atau CX-5 yang 193 mm. Ya, walaupun hanya selisih sedikit, tetapi angka tetaplah angka yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Beralih ke sisi belakangnya, keunggulan utama dari X-Trail ini adalah sudah memiliki fitur foot sensor atau sensor ayunan kaki untuk membuka dan menutup pintu bagasinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh kedua rivalnya. Sangat praktis, canggih, sangat berguna dan juga lumayan menambah gengsi para pemiliknya. Kemudian ini di bagian belakang ini juga penambahannya tidak banyak, hanya aksen list chrome pada bagian bawah ini juga. Untuk lampunya sekarang menggunakan model V-Motion atau V-Shape dengan LED bar seperti ini yang sangat cantik di malam hari. Kemudian di bagian mesinnya, X-Trail hadir dengan mesin naturally aspirated atau non turbo dengan kubikasi yang memberikan perasaan gagah karena kapasitasnya besar, yaitu 2500 cc. Cocok bagi Anda penggemar kegagahan atau petrolhead sejati. Daripada sebuah SUV gagah kok mesinnya cuman cenggo alias 1500, walaupun dengan tenaga CR-V turbo lebih besar. Tetapi pasti akan ada turbo lag-nya dan juga semburan tenaganya tidak akan linear seperti pada mesin naturally aspirated ini. Ya, walaupun ini juga banyak kekurangannya, tapi karena kan judulnya ini mencarikan alasan buat keunggulan X-Trail, karena tenaganya memang lebih kecil yaitu hanya 170, sementara pada kedua rivalnya itu 190 PS. Juga torsinya paling kecil hanya 232, sementara pada kedua rivalnya 240 dan 251 Nm. Masuk ke bagian dalamnya, nuansa gagah juga tersirat pada layout door trimnya yang berdesain tebal dan tegas dengan lekuk-lekuk yang kekar. Dengan warna all black dan juga tersedia aksen fiber karbon yang juga memberikan kesan maco dan keren.
Untuk joknya sama, semua sudah memiliki pengaturan elektris baik pada pengemudi maupun penumpang di bagian depannya. Joknya sendiri cukup gagah dengan lapisan kulit warna hitam dengan bentuk suportif dan ergonomis. Kemudian di sebelah kanan lingkar kemudi ini ada beberapa tombol, yaitu tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan power backdoor. Juga ada tombol traction control dan juga ada satu tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Kemudian di atasnya ada tombol untuk dimmer pada speedometer dan juga tombol untuk melakukan reset pada trip meternya. Pada bagian lingkar kemudinya, X-Trail sudah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kedua rivalnya, yaitu memiliki fitur adaptive cruise control. Tidak seperti pada Mazda CX-5 dan juga Honda CR-V yang hanya memiliki cruise control biasa saja. Instrumen klasternya juga terlihat simpel namun lebih mengesankan ketangguhan dengan dua lingkaran besar dengan ring chrome. Semua mobil pada kelas ini sudah memiliki auto headlamp dan juga auto wiper. Sedang pada bagian head unitnya, mobil ini memiliki keunggulan yaitu memiliki tombol-tombol fisik yang sangat mudah dioperasikan dan sangat praktis. Head unitnya juga bisa terkoneksi dengan smartphone. Anda juga memiliki fitur kamera 360 derajat dengan dua pilihan mode tampilannya. Begitu juga dengan tombol AC-nya, mobil ini sudah memiliki auto climate dual zone seperti juga dimiliki oleh kedua rival-rivalnya. Kemudian di sini ada power socket 12 volt, ada colokan auxiliary USB, kemudian rem parkir juga bisa elektrik, dilengkapi pula dengan auto brake hold. Kemudian ada satu tempat penyimpanan terbuka. Untuk transmisinya ini menggunakan sistem CVT dengan mode manual yang sayangnya tidak terdapat pedal shift pada lingkar kemudi. Kemudian ada dua tempat penyimpan atau tempat meletakkan cangkir atau cup holder. Di belakangnya tempat penyimpanan terbuka dan sebuah glove box atau tempat untuk senderan tangan yang dengan polanya yang unik sepertinya, seperti rambut belah tengah dengan jahitan asli berwarna putih. Di dalamnya terdapat power socket 12 volt dan juga input USB. Cukup luas dan dalam ini untuk penyimpanan di dalamnya dan juga cukup nyaman untuk menyenderkan tangan. Desain atau layout kabinnya juga terkesan lebih maskulin dengan lekuk-lekuk yang menyambung dari door trim ke bagian dashboard, kemudian juga berlanjut ke door trim sisi sebelahnya. Nah, kemudian keunggulan berikutnya dari X-Trail adalah pada bagian atas ini, yaitu dengan hadirnya sunroof dan juga panoramic sunroof. Sama dengan CR-V namun tidak dimiliki oleh CX-5 yang hanya ada sunroof standar saja di bagian depannya. Halo Nissan, halo, buka sunroof. Tinggal pencet aja, situ kan ada tombolnya. Kemudian masuk ke pintu door trim belakangnya juga memiliki atau diberikan aksen carbon fiber atau serat karbon. Juga memiliki bahan soft touch pada bagian tangan berupa kulit asli dan jahitan asli. Bangkunya juga terlihat empuk, terlihat tebal. Di bagian tengah ada terdapat senderan tangan dan juga dua buah cup holder.
Keunggulan berikutnya adalah tentu saja pada bagian belakangnya karena sudah memiliki jok baris ketiga. Keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan Mazda CX-5 yang tidak memiliki. Yang walaupun terlihat kecil dan sempit karena mengejar bentuk luar atau eksterior belakangnya yang meruncing dan sporty. Tetapi mari kita lihat seperti apa keadaan akomodasi di jok belakang baris ketiga ini. Apabila jok baris kedua dihabiskan atau dimepetkan ke belakang, maka memang ruang kakinya sangat sempit sekali. Juga sandarannya yang hanya 1,5 jengkal harus dibantu dengan headrest yang menjulang tinggi sampai ke atas. Nah, untuk mendapatkan ruang kaki yang lumayan bagi penumpang baris ketiga ini, maka bangku depan harus agak mengalah, digeser agak ke depan. Yang kalau digeser ke depan secara habis, maka keadaan kaki baris ketiganya menjadi lumayan seperti ini. Tetapi penyangga paha di bagian bawah juga kecil, hanya separuh paha seperti ini saja. Sedangkan untuk membuka dan menutup pintu bagasi bisa juga dilakukan dengan tombol elektris seperti ini. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula subscribe berikut dengan nyalakan lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.